Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwan fid din, teman-teman hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ngaji kitab kita, masih mengkaji kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi lil maula yang dikarang oleh Syekh Al-'Allamah Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Kitab yang membahas tentang fikih Syafi'i, fikih di atas mazhab Imam Syafi'i untuk pemula. Sebelum kita mulai, teman-teman yang remaja ini, kemarin kita sudah membahas beberapa pembahasan di 5 pertemuan yang sebelumnya. Sekarang ada pertanyaan sebelum kita mulai. Nanti ada hadiahnya. Ada 3 paket buku, isinya 3 buku. Cek ketoro ya, di wajah agak nang omah ya. Soal pertama, teman-teman, kalau misalkan ada orang wudhu, habis itu orangnya murtad. Kita sudah belajar pembatal wudhu kan ya. Ada orang wudhu terus orangnya murtad. Sebelum masuk waktu sholat, taruhlah waktu sholat asar, orangnya masuk Islam. Pertanyaannya adalah, apakah dia harus mengulangi wudhunya, apa langsung sholat? Oh ya, Admiral sih, apa? Alasannya? Karena sedang murtad. Salah. Siapa Mang? Farhan? Rehan? Ada lagi? Salah jawabannya. Faisal. Syarat wudhu adalah Islam. Ya, jawabannya kurang tepat. Gak ada yang dapat ini berarti. Gak ada yang dapat. Iya. Tidak mengulanginya lagi. Alasannya kenapa? Tadi sudah saya singgung di depan. Kita kan sudah belajar membatal wudhu. Apa? Iya benar, tidak mengulanginya lagi. Karena keluar dari Islam tidak membatalkan wudhu. Ini untuk siapa namanya? Wait. Kok bisa? Ya, kemarin sudah kita bahas. Yang termasuk membatalkan wudhu ada banyak dan tidak disebutkan murtad. Ya, kok bisa seperti itu? Nanti ada pembahasannya, ada hubungannya nanti masuk dalam masalah tayamum. Nanti insya Allah kita jelaskan di di lempiran itu ada penjelasannya. Murtad tidak membatalkan wudhu. Sahih. Kok jubun ya. Kemudian soal kedua, ada orang wudhu. Setelah selesai wudhu dia ingat dia belum berkumur-kumur. Apakah sah wudhunya? Rehan. Sah. Kenapa? Karena berkumur tidak masuk rukun wudhu. Rehan. Ya, dapat nanti. Berarti diwaca nang omah ya. Hasan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang sudah kita bahas kemarin ya? Kalau ada orang
Kalau ada orang sebentar, saya cari dulu ini. Kalau ada orang, misalkan sampean di perjalanan, sampean bersama dengan teman yang dia nggak pernah sholat, terus masuk waktu sholat, sedangkan dia punya air yang cukup untuk minum dia berdua. Kalau misalkan dibuat wudu, maka teman sampean bisa meninggal. Teman sampean yang nggak sholat tadi bisa meninggal. Pertanyaannya, apakah berwudu ataukah dibiarkan teman itu minum dari air itu? Siapa jenenge? Gimana? Berwudu, alasannya? Kurang tepat. Hah? Apa? Admiral apa? Berwudu apa enggak? Berwudu. Kenapa? Diingat-ingat kemarin ketika kita membahas tentang ghairu muhtarim, ya, ghairu muhtarim, kita ingat bahwasanya tidak semerta-merta orang yang nggak sholat, ya, langsung itu disebut ghairu muhtarim. Tapi ada syaratnya, kemarin kita sebutkan kalau nggak salah. Ya, dia harus dimintai taubat terlebih dahulu. Ya. Oke. Berarti gimana? Wudu apa tayamum? Gimana? Sebentar. Benar jawabannya, tayamum dahulu. Kenapa? Yang pertama, karena orang tadi meskipun dia tidak sholat, tapi dia belum menghadap hakim. Kita nggak tahu. Dia belum menghadap hakim dan belum dimintai bertobat. Maka dia masih hukumnya muhtarim. Kemudian kita jelaskan yang dimaksud ghairu muhtarim adalah orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat dan dia sudah diminta bertobat. Maka di situ sebenarnya secara hukum dia sudah dijatuhi hukuman mati. Paham ya? Jadi kalau orang meninggalkan sholat, nggak pernah sholat sama sekali, dia sudah dimintai taubat, tapi dia nggak mau, maka secara hukum sebenarnya dia sudah dihukum mati. Tapi kalau ada orang yang sholat, tapi dia di depan belum menghadap di depan hakim dan belum dimintai taubat, maka dia hukumnya masih bebas secara hukum. Maka dia masuk dalam muhtarim. Berarti siapa tadi? Mas Wiji, ya. Sudah. Teman-teman rahmatullah SWT, kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah sampai di pembahasan halaman berapa? Halaman berapa? Sudah? Halaman 8. Syarat tayamum, ya. Kita sampai di syarat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, sudah sebagai musannif rahimahullah taala. Faslun utawi iki lo fasal. Fasal yang baru. Syurutut tayammumi utawi pira-pira syarat tayamum iku asyratun 10. Kemarin kita membahas tentang sebab tayamum, sekarang kita membahas tentang syarat tayamum. Ya, bahas tentang syarat tayamum. Maka beliau mengatakan syarat tayamum ada 10. Ya. Yang pertama ayyakuna suci iku arep ono biturabin iku kelawan lebu. Lebu itu debu itu ya. Yang syarat pertama bertayamum dengan menggunakan debu. Debu tanah. Dalam mazhab yang dimaksud debu at-turab di sini adalah debu tanah, bukan debu tembok atau debu debu pohon, ya. Yang dimaksud adalah debu tanah. Syarat kedua, wa yakuna turabu lan arep ono apa lebu iku tahiran suci. Syarat kedua turab tadi harus suci. Syarat kedua at-turab harus suci. Ya. Walla yakuna kuna syarat ketiga, walla yakuna lan arep ora ono lebu iku musta'mal.
Syarat selanjutnya adalah debu tadi at-turab tidak mustakmal. Tidak mustakmal. Ingat dalam mazhab Syafi'i ada istilah mustakmal dalam air. Ada air tahir, ada tahir wa mutahhir, ada ma najis. Yang pertama suci mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan, ada yang najis. Maka mustakmal masuk dalam segi yang suci tapi tidak mensucikan. Maka debu juga seperti itu. Debu mustakmal seperti apa nanti kita jelaskan. Selanjutnya wa alla yukhalitahu lan arep ora nyampuri ing lebu apa daqiqun glepung. Wa nahwuhu lan sepadani glepung. Kemudian turab tadi tidak tercampur dengan tepung. Daqiq itu tepung. Atau yang sejenis dengan tepung. Ya, sejenis dengan tepung, misalkan apa? Semen gitu ya. Dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya wa ayyaksidahu lan arep nyejo wong ing lebu. Kemudian selanjutnya adalah al-qasd, yaitu memilih debu ya, dan meniatkan debu itu untuk bertayamum. Dalam pengertian seperti apa nanti kita jelaskan. Kemudian wa an yamsaha lan arep ngusap wajahu ing raine wong wa yadaihi lan tangan lurune bidharbataini kelawan rong pukulan. Kemudian syarat selanjutnya dia mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan. Ya, 2 kali pukulan. Selanjutnya wa ayyuzila lan arep ngilangake an najasata ing najis awalan ing dalam kawitane. Selanjutnya dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Sebelum tayamum dia hilangkan najis kalau menempel di badannya. Kemudian wa an yajtahida lan arep niti-niti wong fil qiblat ing dalam kiblat. Kemudian sebelum dia bertayamum dia harus cari arah kiblat dulu. Dia harus cari arah kiblat dulu. Ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit, tayamum adalah taharah daruriyah kata para fuqaha. Maka tidak sah taharah sebelum waktu sholat. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan waktu sholat zuhur jam 12, maka dia pas jam 12 masuknya. Maka kalau dia mau tayamum, maka harus jam 12 ke atas. Kalau taharah jam 11, tayamum jam 11, dibuat sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena tayamum harus masuk waktu syaratnya. Ya. Kemudian wa an yakuna at-tayammum lan arab ono apa tayamum iku ba'da dukhulil waqti. Iku sawuse manjingi waktu. Selanjutnya adalah tayamum tadi harus dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Ya. Makanya para ulama mengatakan kalau tayamum itu sebenarnya bukan menghilangkan hadas, ya, bukan raf'ul hadas, tapi mubihun lis-shalah. Kata para ulama, bukan menghilangkan hadas, tapi dia membolehkan sholat. Kemudian wa yatayammama lan arep tayamum wong likulli fardin kedue saben-saben fardu suci. Setiap sholat fardu dia harus tayamum. Gak boleh tayamum untuk zuhur dibuat sholat asar. Ya. Maka dia harus bertayamum kembali. Tip. Sekarang coba kita lihat di kertasnya itu. Syarat tayamum yang pertama ada 10 dengan menggunakan tanah. Allah SWT berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Sa'id, ya, yang dimaksud dengan sa'id adalah debu tanah. Ya. Debu tanah. Dalam artian ini at-turab. Namanya turab itu debu tanah kalau bahasa Arab. At-turab. Kalau sa'id, ya, itu artinya yang berada di atas. Yang berada di atas. Makanya di sini Al-Imam Malik rahimahullah dan mazhabnya mengatakan yang dimaksud sa'id di sini bukan debu di tanah, tapi ya bangunan, terus
pohon. Ya. Kenapa? Karena dia di atas tanah. Sa'id artinya di atas. Yas'udu jabal artinya naik ke gunung. Sa'id artinya di atas. Ya. Akan tetapi yang rajih, Allah Ta'ala alam, dalam mazhab Syafi'i, dimaksud sa'id adalah at-turab. Turab artinya debu tanah. Ya, bukan debu yang menempel di dinding misalkan, atau dinding nggak ada debunya, kadang seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak sah kalau tayamum seperti itu dalam mazhab. Ya. Kemudian tanah harus suci, ya. Tanah harus suci. Maka bertayamum dengan tanah yang najis tidak sah tayamumnya. Kemudian tanah tidak musta'mal. Musta'mal dalam artian apa? Yang dimaksud musta'mal dalam tanah adalah debu yang terjatuh dari anggota tayamum. Sampai mari ngusap wajah misalkan. Terus ada debu yang jatuh, maka yang debu yang jatuh itu yang disebut musta'mal. Bukan debu yang dipukul, ya, bukan debu yang dipukul, tapi debu yang jatuh. Ya. Maka debu yang dipukul meskipun 2 kali pukulan di tempat yang sama, maka dia tetap sah. Kenapa? Karena dia bukan musta'mal. Yang musta'mal adalah debu yang menempel sudah ada di anggota tayamum tadi. Ya. Ya, di situ silakan dilihat ya, dalil-dalilnya dilihat sendiri ya. Kemudian tidak tercampur dengan tepung atau jenisnya. Kalau tayamum, tanahnya campur kapur misalkan. Kapur campur semen ya, atau campur apa? Campur tepung gitu ya, maka tidak sah tayamumnya. Ya. Karena dia bukan tidak bisa disebut turab lagi karena sudah tercampur. Ya. Ya. Makanya dalam fikih itu penting penting menjaga istilah. Ya. Terkadang kita kalau nggak tahu bahasa Arab gitu, turab itu apa, sa'id itu apa. Ya, paling ini penting sekali. Makanya teman-teman ini ya, saya wasiatkan supaya semangat untuk belajar bahasa Arab ya. Kemarin datang, alhamdulillah semakin sedikit gitu ya yang datang belajar bahasa Arab. Ya. Insya Allah nanti yang jarang datang dikasih hadiah, biar cepat datang lagi. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Sekali pukulan untuk wajah dan sekali pukulan untuk tangan. Kemudian ya ini sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Umar ya, mauquf ya. Kemudian menghilangkan najis sebelum tayamum. Kalau ada di badannya ada najis maka dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu. Kemudian 8 mencari arah kiblat sebelum tayamum. Ya. Kenapa? Karena tayamum adalah thaharah daruriyah. Ya. Kalau kita belum tahu arah kiblat, maka belum wajib kita sholat. Kita harus mencari kiblat dulu. Tahu kiblat, nah di situ kita sholat. Makanya cari kiblat dulu. Mana yang didahulukan? Tayamum dulu atau cari kiblat dulu? Cari kiblat dulu. Ya, cari kiblat dulu. Makanya di sini pentingnya fikih. Nah, kata guru kami Syekh Labib Asy-Syafi'i rahimahullah, hafizahullah, beliau mengatakan laisal fiqhu man ya'rifu al-khair wasyarr. Bukan fikih itu yang mengetahui baik dan buruk. Innamal fiqhu man ya'rifu khairal khairaini wa syarras syarraini. Akan tapi yang namanya fikih itu tahu kebaikan yang paling utama di antara 2 kebaikan dan keburukan yang paling buruk di antara 2 keburukan. Itu namanya fikih. Di sini kita bisa menimbang mana yang dulu, misalkan tayamum dulu atau cari arah kiblat dulu. Cari arah kiblat. Kalau para fuqaha mengatakan cari arah kiblat dulu. Kemudian bertayamum setelah masuknya waktu. Ya. Bertayamum setelah masuknya waktu. Ya. Di situ ada dalilnya waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulun adrakatus shalah falyusalli. Dan dijadikan untukku tanah atau bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Maka siapa saja yang dia mendapati sholat, falyusalli, maka sholatlah dengan tayamum. Maka di sini beliau takyid ya, mengikat tayamum dengan waktu sholat.
Maka barang siapa yang masuk waktu sholat, maka hendaknya dia sholat dengan tayamumnya. Maka di situ para ulama mengatakan, ya, maka salah satu syaratnya tayamum adalah masuknya waktu sholat. Kemudian yang terakhir, bertayamum untuk setiap sholat fardu. Ya, kalau dalam matan Abu Suja, ya, untuk sholat fardu. Dan kalau nawafil, kalau sholat sunnah, maka boleh untuk beberapa kali sholat sunnah selama tidak batal. Baik, sekarang kita lanjutkan di kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah taala, ustaz sebagai musannif rahimahullah taala, faslun utawi iki fasal yang baru. Furudu tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum iku 5. Fardu tayamum ada 5. Fardu tayamum. Yang pertama awal utawi kang kaping awal, kaping pisan. Naqlut turabi iku ngelih lebu. Ya. Ngelih lebu. Yang dimaksud seperti apa nanti kita jelaskan. Ats-tsani, ya, kang kaping pindho iku an-niyatu niat. Yang kedua niat. Ats-tsal itu tahu kang kaping telu iku masul wajhi musab rai. Ar-rabi utawi kang kaping papate iku masul yadaini musab tangan loro ilal mirfaqaini tumeka marang sikute loro. Jadi yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap tangan sampai ke sikunya. Al-khamis utawi kang kaping 5 iku at-tartibu, tertib bainal mashataini ing antarane ngusap karuni. Tadi di syarat tayamum ada istilah an-naql, bukan al-qasd. Al-qasd artinya memaksudkan. Memaksudkan. Apa yang dimaksud dengan al-qasd? Ya, memaksudkan. Maka di sini dijelaskan masuk fardu juga. Yang pertama naqlut turab, memindahkan debu. Dalam artian seperti apa? Kalau misalkan orang di padang pasir mau tayamum, kena angin, nempel ke wajahnya, terus apa ya? Diusap, ya diusap-usap nana wajah ya. Lalu tayamum, tidak sah tayamumnya. Kenapa? Salah satu fardunya adalah naqlut turab. Ya, al-qasd tadi yang dimaksud adalah naqlut turab, memindahkan debu tadi. Itu masuk fardu juga. Maka tidak sah kalau misalkan ada debu yang menempel tidak sengaja. Terus wis tak tayamum iki timbang jupuk maneh itu. Tidak sah. Itu yang dimaksud dengan naqlut turab. Kemudian yang kedua niat, ya. Ma'ruf ya, niat. Kemudian yang ketiga mashul wajah, mengusap wajah. Kemudian yang keempat mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan hingga siku. Dalam mazhab Syafi'i yang muktamad artinya yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, maka dalam tayamum mengusap tangan sampai siku. Berdasarkan apa? Ya, riwayat dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan at-tayammumu darbatan. At-tayammumu darban afwan. Darbatun lil wajh wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Tayamum itu kata Ibnu Umar dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk tangan sampai ke siku. Ada hadisnya di Bulughul Maram. Nah, yang utama dalam mazhab Syafi'i adalah yang seperti ini, sampai ke siku. Akan tetapi ada yang berkata sampai ke al-ku' itu ini apa namanya? Ugel-ugel apa? Pergelangan ya. Saya ngertinya ugel-ugel ya. Al-ku' pergelangan sampai pergelangan. Termasuk ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi dalam muridnya Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat tayamum itu sampai di sini saja. Imam Muzani. Ya, ada hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Ammar bin Yasir. Makanya beliau tayamum sampai di sini saja. Ya, ala kulli hal, ya dua-duanya sunnah. Bukan satu sunnah satu bid'ah ya.
Dua-duanya sunnah. Ya, boleh kalau misalkan mau sampai siku boleh, mau sampai pergelangan juga boleh. Ya, sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada ulama madhab yang diikuti. Ya, jadi masalah fikih itu luas sekali. Ya, kita hendaknya berlapang dada dalam fikih. Yang kelima tertib, ya tertib seperti dengan wudu. Tertib. Kemudian selanjutnya pembahasan selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah taala. Ustaz sebagai musannif rahimahullah taala faslun utawi ikilu fasl. Mubtilatu tayammum itu utawi pira-pira kang batalake tayamum iku salah satun telu. Sekarang kita bahas tentang pembatal tayamum. Ada 3. Pembatal tayamum ada 3. Yang pertama ma'abtala suci iku barang kang batalake al-wudu ing wudu. Yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudu dia membatalkan tayamum. Tapi di sini kasih tambahan. Wariddatu lan murtad. Nah, tadi yang sudah kita singgung. Kemarin dalam pembahasan pembatal wudu tidak ada al-murtad atau riddah masuk dalam pembatal wudu. Jadi kalau orang murtad, kemudian dia masuk waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat ya, sebelumnya sudah berwudu, masuk Islam, ya, langsung sholat, maka sah sholatnya. Tapi kalau tayamum beda. Kenapa beda? Karena para ulama mengatakan tayamum adalah toharah doruriyah dan dia sifatnya ringan, bukan toharah asli, bukan persuci asli. Dia dorurah. Ya, dia darurah, maka kalah dengan kemungkaran riddah seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang mungkin kita ada dalam Al-Quran, bahasanya barang siapa yang syirik kepada Allah SWT maka fayahbatul amalu gitu. Amalnya akan terhapuskan. Ya. Maka dari sini para fuqaha mereka menjawab dengan ayat ya. Di situ kita sampaikan surat Al-Baqarah ayat 217 kita jelaskan di situ. Allah SWT berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Allah berfirman, barang siapa yang murtad dari agama, wa may yartadid minkum 'an dinihi dari agamanya, fayamut lalu dia meninggal, wahwa kafir, sedangkan dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, merekalah yang dihapus amalnya di dunia dan akhirat. Maka para ulama mengatakan ayat yang mengatakan bahwasanya orang yang kafir dan musyrik tadi terhapus amalnya, ya, maka itu ayatul an. Ya, ayat yang umum sifatnya, ya, dikhususkan, ya, atau bukan ayat al-afan, ya, ini ayat yang mutlak, ayat yang mutlak, siapa saja yang musyrik atau kafir. Tapi muqayyad, ayat ini sebagai muqayyid, sebagai pemberi syarat, ada syarat-syaratnya. Enggak semua orang musyrik, enggak semua orang kafir, enggak semua orang murtad maksudnya, ya. Maka di sini ada syaratnya. Yang pertama, wa may yartadi minkum an dinihi fayamut. Syarat pertama apa? Meninggal. Wa huwa kafir. Berarti meninggal dalam keadaan kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum. Mereka yang terhapus amalnya. Maka para fuqaha Syafi'iyah mengatakan, maka kalau orang itu masuk Islam kembali, maka tidak terhapus amalnya. Maka tidak terhapus amalnya. Ya, maksudnya tidak batal amalnya tadi. Ya, ibadahnya tidak batal. Dalam artian misalkan ada orang murtad umur 30 tahun, dia balik umur 15. Berarti murtad berapa tahun? 15 tahun. Murtad, masuk Islam lagi. Apakah dia disuruh ulangi sholatnya dari 15 tahun yang sudah lalu? Maka tidak. Maksudnya,
misalkan ini dia contohnya kurang tepat. Dia balik umur 15, maka dia sudah wajib ibadah. Dia ibadah di Islam sampai umur 20. Berarti ibadah 5 tahun, gitu kan? Ibadah 5 tahun. Kemudian dia murtad umur 20 sampai 30 tahun, maka dia tidak ibadah selama 10 tahun. Kalau dia masuk Islam di umur 30, apakah 5 tahun waktu dia ibadah tadi disuruh ulangi lagi? Enggak. Yang 5 tahun sudah lewat, dia dalam Islam tadi enggak perlu diulangi lagi. Tapi yang 10 tahun tadi, maka dia disuruh ulangi dalam mazhab. Diulangi. Ya. Ini hukumnya bagi orang yang murtad, ya. Bukan kafir asli tapi murtad. Jadi kemurtadan tidak membatalkan amal. Ya, kecuali di beberapa tempat, misalkan di tayamum ini. Kemudian watawahumul na'i. Ya. Lan cipta anane banyu intayamama lamun tayamum wong lifaqdihi krana kesepene banyu. Saat pembatal yang ketiga adalah dia ragu. Tawahum itu ragu. Ya. Al-wahm itu keraguan yang mana sisi ragunya lebih besar daripada sisi yakinnya. Ya. Sisi ragunya lebih besar daripada sisi yakinnya. Ya. Kalau syak itu ragu 50-50. 50% ragu, 50% yakin. Kalau al-wahm itu bawahnya syak. 30%, 40% ragu, 30 atau 40% yakin, sisanya 60% atau 70%-nya ragu. Maka yang dimaksud di sini adalah keraguan yang lebih besar. Ya. Tentang ketiadaan air itu. Dia ragu. Dia melihat misalkan ada sesuatu yang seperti ada air, gitu, misalkan di padang pasir. Tapi sisi keraguannya lebih besar. Maksudnya dia nggak yakinnya itu lebih besar. Ya. Dan sisi yakinnya itu lebih kecil. Ya. Seperti ini, bukan seperti itu. Misalkan orang lihat air, lihat fata morgana. Kalau dia yakin 60% itu air, ragu atau bukan, dia ragu 60% itu air dan yakin 40% itu air, maka tidak sah untuk tayamum. Ya. Kenapa? Karena sisi keraguannya lebih besar. Maka dia harus pergi ke sana untuk mengecek. Ya. Untuk mengecek. Kalau misalkan dia lihat fata morgana 70% dia ragu apakah itu air atau tidak, 30% dia yakin itu air, maka dia harus pergi ke sana. Kenapa? Karena ibadah tidak boleh dimulai dengan keraguan. Ya. Tidak boleh dimulai dengan keraguan. Ini bagi orang yang tidak memiliki air, ya, lifaqdil ma. Ya. Ini adalah pembatal yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, qala musannif rahimahullah taala, faslun utawi iki fasl yang baru. Tadi pembatal tayamum ada 3 ya. Membatalkan wudu, kemurtadan, kemudian keraguan yang lebih besar. Ya, keraguan yang lebih besar ya terhadap air. Kemudian faslun utawi iki fasl alladzi yadhuru utawi kang bisa nyuciake utawi kang bisa suci minan najasati saking pira-pira najis iku salasun. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang najis yang bisa suci. Ada najis yang bisa suci. Bukan mutanajis ya. Kita harus bedakan antara najis dan mutanajis. Kalau najis itu apa? Najis itu zatnya najisnya itu. Kalau mutanajis ya, yang terkena najis ya. Yang terkena najis. Yang dimaksud di sini adalah yang najis yang bisa suci, bukan mutanajis tapi najis yang bisa suci. Beliau mengatakan yang pertama al-khamru.
Ya, suwiji iku khamr. Ya. Yang pertama itu khamr. Khamr ya sudah mafhum ya, khamr ya, miras ya, gampangnya miras. Ya. Segala macam jenisnya. Yang pertama al-khamr, miras. Idza takhallalat tatkalane dadi cuka khal. Ya. Apa al-khamr? Binafsiha kelawan ya, awake dhewe. Yang pertama adalah khamr atau miras yang berubah jadi cuka karena sebab fermentasi tanpa dicampuri barang apapun. Ya, jadi didiamkan, kemudian dia berubah. Ya, dulu bangsa Arab mereka bikin khamr dari kurma. Kemudian khamr kurma itu kalau dibiarkan lama, ya, maka dia menjadi cuka, ya, alkohol, ya, dan itu dijadikan lauk oleh kaum muslimin dan orang-orang Arab ketika itu menjadi lauk. Kata Rasulullah SAW, ni'mal idam alkhal, lauk yang paling enak itu alkhal, kata Rasulullah. Nah, khamr ini kalau misalkan dia jadi cuka karena karena dia fermentasi sendiri tanpa diberi apapun, maka dia suci. Tapi kalau dicemplungi sesuatu, entah itu zat apa ya, supaya dia berubah, maka dia tetap jadi najis. Ya. Jadi dia sucinya kalau dia berubah karena sendirinya, karena cuaca dan lain sebagainya. Tapi kalau dia dicemplungi sesuatu, maka dia najis. Nah, khamr ya mendapat dalam mazhab Syafi'iyah ya, maka khamr dihukumi najis. Khamr. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Apa yang dimaksud khamr? Yang dimaksud khamr kalau dalam kitab fikih, yang dimaksud adalah setiap minuman yang memabukkan. Jadi ada dua syarat. Pertama, syaratnya harus diminum, jadi minuman. Yang kedua, memabukkan. Ya, yang kedua memabukkan. Ya. Ini dalam mazhab. Ya. Maka kalau dia tidak diminum tapi memabukkan, ya, maka dia tidak disebut khamr karena tidak dikonsumsi. Ya. Di situ kita sebutkan dalilnya ya, silakan dilihat sendiri nanti. Ya. Kemudian azan dulu, kita lanjut apa azan, Mas? Azan, oke, azan dulu. Kita lanjut sebentar habis itu.
Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, jadi najis yang bisa berubah menjadi suci ada 3. Yang pertama adalah khamr. Idza takhallalatil khamru binafsiha tathuru, kata Imam Abu Syuja dalam Matan Abu Syuja. Di sini beliau juga mengatakan al-khamr idza takhallalat binafsiha. Khamr kalau berubah karena karena dirinya sendiri, bukan dicampuri dengan zat apapun. Karena khamr itu aslinya dari najis. Kalau dimasuki dengan sesuatu, ya, maka sesuatu itu jadi mutanajis, ya kan? Kalau dia berubah, maka di situ ada mutanajis yang mencampurinya. Maka akhirnya di situ meskipun dia tidak najis, maka dia jadi mutanajis. Kemudian yang kedua, wajildul mayyitati, lan kulite batang. Ya. Batang dalam artian di sini, ya, dalam istilah fikih yang dimaksud al-mayyitah, ya, ya, adalah kullu hayawanin dzubiha bi ghairi zakatin syar'i. Adalah setiap hewan yang disembelih bukan karena atau meninggal bukan karena dengan sembelihan yang syar'i. Ya, sembelihan yang syar'i. Itu yang dimaksud dengan maitah kalau dalam istilah fikih. Kalau dalam bahasa memang batang, maitah itu. Bangkai gitu ya, batang bangkai. Tapi kalau di dalam istilah fikih adalah setiap setiap hewan yang tidak disembelih secara syar'i, ya, tidak meninggal secara syar'i, ya. Jadi masuk di sini sembelihan orang-orang musyrik masuk dalam maitah. Kenapa? Sembelihan orang musyrik tidak disembelih secara syar'i, ya. Kecuali sembelihan ahli kitab, Nasrani dan Yahudi. Maka dia dalam Al-Quran sendiri dinas, ya, dinas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah bahwasanya sembelihan ahli kitab adalah boleh dimakan. Maka dia masuk dalam sembelihan syar'i untuk ahli kitab saja. Tapi kalau oleh orang musyrik, Hindu, Buddha, ya, orang kafir gitu ya, bukan orang non muslim, ya, sembelihan orang kafir, ya, yang musyrik, ya, bukan kafir ahli kitab tapi kafir musyrik, maka tidak halal, ya, meskipun ada sembelih kambing, ya. Maka jildul mayyitah ini hukumnya adalah najis, ya, hukumnya adalah najis. Dia bisa suci idza dubigha, ya, tatkalane dan sama, ya, ketika dia disama, ya, paham disama, ya, bukan dikuliti, disama itu apa ya, digawe beduk barang itu loh, apa namanya kalau disama itu, ya, disama itu dihilangkan daging dan lemaknya, akhirnya dia bisa menjadi wadah. Kalau zaman dahulu dibuat wadah air, atau kalau zaman sekarang biasanya dibuat beduk, tapi beduk kadang pun enggak semua ininya hilang gitu ya.